Oke, halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku mau bilang ke kalian terima kasih banyak karena udah nyempetin waktunya untuk join ke sharing session aku pada pagi hari ini. Oke, mungkin yang pertama aku bakalan perkenalan dulu kali ya, biar kita lebih kenal. Oke, namaku Elvina Surya Rahmani. Kemarin sempat bersekolah di SMA Negeri 6 Palembang dan sekarang merupakan mahasiswa di FK Unsri Prodi Pendidikan Dokter angkatan tahun 2022. Mungkin selanjutnya boleh ke Nurhaliza. Lagi Pin, perkenalkan nama saya Nurhaliza dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Asal sekolah saya sebelumnya dulu SMA Negeri 6 juga. Oke, makasih Nurhaliza. Selanjutnya boleh dilanjutin ke Ais. Oke, makasih Pin. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Hanum. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN, Universitas Sriwijaya. Untuk asal sekolah, sama kayak Nurhaliza tadi, saya dari SMA Negeri 6 Palembang. Oke, halo Ais. Selanjutnya boleh dilanjutin ke Firaholiah. Makasih, Pin. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, aku Safira Holia dari Fakultas Kedokteran UPNPJ. SMA-nya juga sama kayak Pina, Ais, sama Nunung dari SMA Negeri 6. Salam Oke, kenal. salam kenal juga. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutin ke Safa. Oke, makasih Pin. Jadi kenalin, nama aku Safa Latifah Suparensi dari Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya dan dulunya juga sama dari SMA Negeri 6 Palembang. Oke, makasih. Selanjutnya boleh ke Safira Salsabila. Halo semuanya, jadi nama aku Safira Salsabila Ramadhania dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Aku juga dulunya bersekolah di SMA Negeri 6 Palembang. Oke, halo Safira. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang sharing sessionnya ya. Oke, jadi judul yang aku angkat hari ini adalah tentang Say No to Mageran. Kenapa aku gunain judul ini? Karena berdasarkan fenomena yang aku temuin di kehidupan sehari-hari, jadi banyak orang-orang dengan seumuran aku itu kayak ngerasa bahwa kehidupannya itu tuh terlalu hektik sehingga mereka tuh nggak sempat buat meluangkan waktunya untuk sekedar aktivitas fisik, untuk olahraga, untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Nah, maka dari itu setelah sharing session ini, aku berharap teman-teman sekalian dan termasuk aku juga itu lebih aware tentang pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Selanjutnya, ini adalah table of content atau outline bahasan yang bakal aku bahas pada hari ini. Yang pertama itu adalah tentang kebugaran tubuh. Yang kedua itu tentang pentingnya aktivitas fisik atau olahraga. Dan yang ketiga itu tentang aplikasi Pacer Health. Oke, yang pertama-tama adalah tentang kebugaran tubuh. Jadi, apa sih kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta dengan memiliki cadangan energi yang tersisa, ia masih mampu menikmati waktu luang dan menghadapi hal-hal darurat yang tidak terduga sebelumnya. Nah, terus gimana sih tubuh itu dibilang tubuh yang bugar? Jadi, ini adalah unsur-unsur kebugaran tubuh. Yang pertama itu ada daya tahan. Nah, daya tahan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat menggerakkan tubuh untuk melakukan beberapa aktivitas dengan tempo yang berbeda. Nah, tetapi orang ini dapat melakukan dengan gerakannya itu dengan efisien dan efektif tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Selanjutnya itu ada unsur kebugaran yaitu si kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Kemudian ada unsur kekuatan yaitu kemampuan otot dalam menahan kontraksi dengan beban ringan secara terus-menerus. Kemudian ada unsur koordinasi yaitu suatu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas atau gerakan dengan efisien dan tepat. Selanjutnya ada unsur kelincahan, yaitu kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Kemudian ada kelenturan,
yaitu suatu kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan secara maksimal, yang mana kelenturan ini harus sering dilatih, karena kelenturan berhubungan dengan unsur-unsur kebugaran jasmani yang lainnya, yaitu seperti si kelincahan, kecepatan, dan juga sistem koordinasi. Nah, unsur selanjutnya adalah komposisi tubuh. Apa maksud komposisi tubuh di sini? Jadi, suatu perbandingan rasio tubuh yang memiliki massa lemak dan massa tanpa lemak. Nah, massa lemak sendiri adalah lemak yang terdapat pada bagian bawah kulit, kemudian di sekitar organ dalam seperti jantung, usus, keliling otot, dan juga paru-paru. Nah, sedangkan bagian tubuh tanpa lemak itu ialah yang ada di tulang, kemudian otot, dan juga cairan tubuh. Nah, kita harus memperhatikan yang namanya komposisi tubuh atau komposisi lemak dalam tubuh, karena semakin tinggi massa lemak yang ada pada tubuh kita, maka akan semakin tinggi juga resiko penyakit yang kita miliki. Selanjutnya adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah di mana posisi tubuh akan terus tegap, berdiri, tidak jatuh, serta kalau bahasa kita itu enggak oleng lah saat melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Oke. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Yang pertama itu adalah pola makan. Seperti yang kita ketahui, kita itu emang butuh makanan untuk bertahan hidup, untuk menghasilkan energi. Tetapi kita nggak boleh tuh yang namanya asal pilih makan. Jadi kita harus lihat kadar nutrisi supaya apa yang kita makan itu tuh sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Terus kita juga harus menghindari kalau bisa kayak makan makanan yang fast food atau junk food itu jangan terlalu dikonsumsi terlalu sering. Terus juga hindari makanan-makanan yang terlalu tinggi gula dan juga terlalu berminyak seperti itu. Selanjutnya adalah istirahat. Nah, jadi di tubuh kita itu ada indikator yang namanya pendeteksi kalau misalnya tubuh kita itu tuh lelah gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh udah ngerasa capek, artinya tubuh kita tuh udah nggak kuat lagi buat nopang tubuh untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau udah kayak gini, sebaiknya kita harus ngelakuin istirahat yang cukup untuk mengisi energi lagi. Selanjutnya ada umur. Nah, sepanjang yang kita tahu kan, memang semakin bertambahnya umur, maka akan terjadi juga penurunan fungsi tubuh. Tetapi dengan kita memelihara kebugaran seperti dengan olahraga, maka penurunan fungsi tubuh ini akan berkurang juga. Nah, kemudian ada faktor olahraga. Kayak yang udah aku sebutin sebelumnya, jadi olahraga ini merupakan upaya pemeliharaan kebugaran tubuh. Oke. Sekarang kita bahas tentang pentingnya aktivitas fisik atau olahraga. Kenapa sih dibilang penting? Karena olahraga sendiri itu punya banyak banget manfaat. Di antaranya adalah yang pertama itu meminimalisasikan risiko penyakit kardiovaskular. Jadi melakukan olahraga itu tuh akan melatih kekuatan otot jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian dengan olahraga juga dia bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh sehingga meminimalisir yang namanya resiko penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah kegunaan olahraga ini untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi saat kita berolahraga, sel-sel tubuh kita itu akan mengambil beberapa kadar gula darah kita sebagai sumber energi. Nah, dengan begitu kadar gula darah kita itu akan lebih stabil. Kemudian, si olahraga ini juga bisa mencegah depresi atau stres loh, karena dalam tubuh kita itu bakalan ngelepasin yang namanya hormon serotonin ketika kita sedang olahraga. Yang mana kita tahu hormon serotonin ini adalah hormon bahagia, yang mana kalau misalnya hormon itu lepas, maka tubuh kita itu merespon kayak bakal lebih happy gitu. Nah, selanjutnya adalah manfaatnya yaitu menjaga berat badan. Nah, melakukan aktivitas fisik akan membantu membakar kalori dalam tubuh sehingga berat badan akan tetap stabil. Jadi pas makan kita ada kalori yang masuk, tetapi kalau misalnya kita melakukan olahraga,
itu bakal ada kalori yang keluar juga, jadi imbang kayak gitu. Nah, terus olahraga apa aja sih yang bisa dilakuin sama kita? Kalau berdasarkan apa yang aku lihat dan apa yang terjadi di sekelilingku, termasuk diriku sendiri, itu eh, banyak yang melakukan kayak olahraga jogging, terus ada juga yang ikut klub renang, ada yang ikut klub bela diri, terus ada juga yang mereka workoutnya dari rumah atau bahkan ikut workout di gym kayak gitu. Nah, tapi kan secara kita ini mahasiswa budget pas-pasan gitu ya. Kalau misalnya mau ikut gym atau klub kayak gitu kan harus apa ya, mengeluarkan uang lebih banyak ya. Emang nggak terlalu banyak, tapi kayak tetap aja harus keluar gitu kan. Nah, aku punya solusi yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan jalan 10.000 langkah setiap harinya. Nah, berdasarkan penelitian para ahli dan juga anjuran para dokter, jadi katanya itu tuh 10.000 langkah setiap hari itu sama aja dengan kita berjalan 8 kilometer. Yang mana artinya itu sama aja kita udah melakukan olahraga. Nah, terus kayak 10.000 langkah itu kan nggak mungkin kita kita lakuin dalam satu waktu gitu. Jadi kayak sambilan aja sama kegiatan-kegiatan kita yang lain. Misalnya kita dari rumah nih, terus kita mau ke taman, itu bisa dengan jalan kaki gitu. Terus atau dari apa ya, dari ruang kelas di kampus, kita mau ke kantin itu juga bisa dengan jalan kaki. Nah, itu juga udah termasuk ke aktivitas fisik. Nah, terus gimana cara mencapai 10.000 langkah ini? Gak mungkin kan kita mau ngitung 1, 2, 3 sampai 10.000 gitu kan. Sampai 100 aja udah engap gitu istilahnya. Nah, jadi ada juga alat yang memudahkan kita untuk menghitung berapa banyak langkah kaki kita gitu. Nah, namanya itu adalah pedometer. Nah, pedometer itu adalah alat untuk mengukur panjang langkah seseorang. Biasanya itu tuh ditaruh di tangan ataupun di pinggul. Jadi kalau misalnya bentukan alatnya pedometer itu sekecil ini sih kurang lebih, dan itu tuh banyak perusahaan-perusahaan alkes yang ngeluarin sih sebenarnya. Salah satunya itu ada dari Omron. Tapi kan balik lagi, kita itu mahasiswa dengan budget yang pas-pasan. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan apa yang kita punya aja nih, kayak misalnya gadget ini. Dengan gadget ini, ternyata kita juga udah bisa yang namanya ngukur panjang langkah kita, yaitu dengan cara mendownload sebuah aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang dianjurkan oleh dosen kami sendiri dan juga aku beserta teman-temanku pakai di FK itu kebanyakan si aplikasi Pacer Health ini. Jadi cara penggunaannya sendiri itu cukup mudah. Pertama-tama kita cuma disuruh login sama kayak seperti kita gunain aplikasi lain. Kan pertama-tama emang harus login, terus kita ngisi data diri, kemudian ada ngisi berat badan, kemudian tinggi badan, terus di situ akan ada akurasi tuh kira-kira panjang langkah kita itu tuh seberapa gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai proses si loginnya, nanti kita akan masuk ke laman utama, yaitu seperti gambar yang ini. Nah, di situ nanti kita bisa bisa mulai dengan gambar yang ada gambar sepatu ini, terus di situ kayak mulai misalnya aku dari jam berapa sampai jam berapa nih mau jalan gitu. Nanti ada kalkulasi berapa jam kita jalannya, terus HP-nya itu kita taruh ke dalam saku celana. Jadi si Pacer Health ini mendeteksi berapa banyak langkah kita dengan getaran kaki kita. Jadi nanti langkah kaki kita itu dihitung dari getaran yang diterima oleh si HP kita ini tadi. Terus baru dikalkulasiin sama si aplikasi Pacer Health ini sendiri. Nah, jadi dari semua paparan yang udah aku jelasin dari awal tadi, kita tahu bahwa menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting ya. Dan kita itu tuh bisa melakukan
aktivitas fisik berupa lari, entah berenang, bulu tangkis, ataupun apapun itu, semuanya itu baik. Tetapi ada suatu kegiatan yang bisa kita lakuin dan lebih mudah untuk diterapin ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu berupa jalan kaki tadi, yaitu dengan menerapkan jalan 1.000 langkah setiap harinya, kayak gitu. Terus untuk menerapkan 1.000 langkah ini 10.000 langkah ini tadi bisa digunakan dengan bantuan si Pacer Health untuk memudahkan kita menghitung langkah kaki kita. Jadi nggak ada lagi alasan buat kita mageran, buat kita nggak beraktivitas fisik. Jadi kita tuh setelah sharing session ini, aku harap teman-teman sekalian dan juga termasuk aku juga itu terhindar dari yang namanya tubuh yang tidak bugar gitu teman-teman. Mungkin itu aja dari aku, lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.